Mari kita buka firman Tuhan. Saudara, kita akan buka dari Markus pasal 5 ayat 25-26. Beberapa hari ini bagian ayat firman Tuhan yang ketika kami doa pagi di rumah di satu hari, saudara, waktu kami doa dan itu muncul di hati saya dan sesuatu yang membuat saya juga mau membagikannya di tengah-tengah kita. Saya akan kasih temanya, saudara. Saya belum kasih tema, tapi saya baru tadi, Tuhan apa temanya ya? Saya kasih tema melangkah ke arah yang kau dengar. Melangkah ke arah yang kau dengar. Betapa pentingnya pendengaran kita ini. Betul nggak? Saya mau cerita dulu ya saudara. Kemarin itu mama saya kan ada mau bikin ikan mas. Katanya harus pakai jeruk yang khusus tuh. Namanya jeruk ute jungga. Jadi masakannya harus matang oleh asam dari jeruk itu. Dan biasa opung ya kan. Dia kalau berfirman kita harus bertindak gitu. Nah, ngasih tahu saya di saat saya juga udah buru-buru. Ada beberapa saya harus pergi ke 2 tempat. Sementara kalau mesen itu saya harus perhatikan gitu kalau mau pesan. Akhirnya saya pesan dan sampai akhirnya selesai doa saya baru tahu saya minta kirim hari itu datangnya udah malam. Dan malam-malam itu mama saya telepon saya, dia bilang gini, makasih ya udah datang. Cuman kata dia gini, jeruknya itu kecil-kecil, hijau dan keras kata dia. Oh ya? Saya bilang, gimana dong mah gitu? Iya, gak kepake itu kayaknya. Waktu dia ngomong gitu, saya pikir, aku kok ngerjainnya kurang bagus. Terus saya bilang, oke, besok pagi saya pesen pakai yang instan, kirimnya cepat. Saudara, udah nih saya mau pesen, tapi untungnya pagi itu saya nggak langsung pesen. Nggak lama adik saya nelpon. Terus saya bilang, Kak, jeruknya kayaknya nggak usah dipesen. Dia bilang gitu. Hah, kenapa? Saya bilang, kemarin bilangnya jelek. Dia bilang, oh enggak sih, mama tuh nggak ngerti kayaknya deh. Mana tahu, yang dia bilang jeruknya itu kecil karena dipaketin, saudara. Saya pesen kurang lebih 8 butir, ternyata ada 2 butir itu dikasih bonus. Kecil, warnanya agak hijau memang. Tapi karena dibungkus dan mama saya nggak buka bungkusnya, dia cuma pegang itu kayak keras. Adik saya bilang gini, gede-gede Kak jeruknya itu. Terus yang hijau itu apa? 2 yang hijau itu bonus. Terus nggak ada airnya katanya. Itu justru yang kecil itu juga banyak airnya. Saudara tahu nggak? Kacau banget. Sementara saya udah komplain sama yang jualan. Saya udah bilang, aduh kok dikasihnya yang jelek, kan saya udah minta yang bagus. Bagus itu Kak, kata mama saya jelek. Bayangin gak? Saudara, ini pengantar loh, betapa kacaunya hidup ini kalau kita mendengarnya itu gak tepat. Katakan amin. Saya komplain, kalau saya beli lagi double pengeluaran. Dan waktu saya datang ke mama saya siangan, terus dia bilang, maaf ya, gak kubongkar kemarin sampai ke bawah. Jadi gak kulihat yang gede-gede itu yang matang itu. Coba bilang kanan kiri, mendengar itu penting loh. Bayangin gak? Hampir saya kasih bintang 3 itu tempatnya. Itu kan mematikan nilainya dia, bener gak? Sementara saya gak ada di tempat. Saya nggak ada di tempat di mana barang itu dikirim. Yang nerima nggak buka detail, yang nerima info juga nggak memastikan. Terlalu percaya. Nah, kita akan belajar hari ini bahwa sebenarnya dalam hidup ini langkah kita itu selalu ke arah apa yang kita dengar. Kalau engkau mendengar sukses dari dunia ini, kalau engkau hanya mendengar tentang hal-hal yang materi semata-mata, langkahmu pasti ke sana. Tapi kalau engkau mendengar tentang kekekalan dan engkau percaya, masalahnya banyak orang mendengar tapi tidak mempercayakan dirinya kepada apa yang didengar. Nah, kita mulai saudara. Kisah wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini sering saudara dihotbahkan. Tapi ada sesuatu yang hari ini saudara biar kita sama-sama diteguhkan. Perhatikan apa yang kau dengar.
Kita bisa ada di tempat yang sama, tapi ketika engkau mendengar sesuatu yang sama, responmu tuh bisa beda, saudara. Kita di sini mendengar yang sama, tapi waktu kita pulang, di kehidupan kita, kita akan dengar. Saudara bisa dengar masalah, bisa dengar pergumulan, bisa dengar kesaksian. Mana yang kau pilih untuk hinggap dan berdiam di hatimu? Makanya ada statement bilang begini, burung itu boleh terbang di atas kepala kita. Tapi yang menentukan burung itu akan buang kotoran apa enggak tuh kita loh. Betul enggak? Kita yang tentukan, kamu enggak boleh buang kotoran. Makanya bijaklah untuk mendengar. Amin. Termasuk dari orang yang dekat. Loh, mama saya kurang dekat apa? Dia enggak bermaksud kasih info yang salah. Tapi karena dia lagi pikirannya kemana-mana. Dengar saudara, firman Tuhan selama puasa ini, jangan bersandar kepada pengertian kita. Bersandarlah kepada Tuhan. Makanya kalau orang bersandar hanya kepada hamba Tuhan, engkau satu hari akan jatuh juga. Bersandar kepada Tuhan, katakan amin. Kau dengar firman Tuhan, engkau buka lagi, gali lagi. Maka engkau akan kuat, engkau akan kokoh. Karena kita akan bertumbuh. Mari baca tentang ini. Kita bangkit berdiri, Markus 5 ayat 25-26. Seorang wanita 12 tahun mengalami kesusahan, tapi kali ini yang didengarnya menghentikan penderitaan 12 tahun. Kita baca sama-sama. 2 ya. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jeda dulu sebentar, keadaannya makin memburuk. Saudara, kita punya loh pergumulan yang mungkin udah 12 tahun kita doain. Dan coba waktu baca firman Tuhan ini, apakah aku seperti perempuan ini dalam pergumulanku yang satu ini 12 tahun kah? 10 tahun kah? 30 tahun kah? Tapi keadaannya makin memburuk. Jangan-jangan ada yang miss tentang apa yang kau dengar. Atau ada yang kau dengar kau lewatkan. Lanjut ayat 27. 2 ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lanjut. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29:30. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Sampai di situ dulu, silahkan duduk kembali. Saudara, ada 2 catatan yang saya catat ketika saya baca. Yang pertama, dia ngalamin penderitaan fisik selama 12 tahun. Selama 12 tahun. Yang kedua, dia ngalamin keuangannya merosot 12 tahun. Tanda orang tuh keuangannya aja diarahkan oleh apa yang didengar. Fokusnya saudara, fokus wanita ini selama 12 tahun bukan Yesus. Fokus wanita ini tabib. Siapa? Tabib, bukan Yesus. Fokus yang kedua apa? Uang. Fokusnya uang. Karena kalau dia gak punya uang, dia gak bisa ke tabib. Yang ketiga, fokusnya apa? Upaya diri sendiri. Dan 12 tahun itu zong. Saudara, kalau engkau sakit, engkau ke dokter, itu gak ada masalah. Tapi kalau engkau lupa untuk terus datang dan mendengarkan, menyendengkan telingamu kepada dia, ada yang salah dengan kita. Katakan amin. Penderitaannya, saudara, 12 tahun, merosot. Dicatat. Tiba-tiba ayat 28 dia berkata, salah seorang boleh baca buat kita. 27-28. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang dilakukan wanita ini? Wanita ini gak mau ganggu Yesus loh.
wanita ini menyelinap ke belakang. Dia menjamah jubah Yesus, ujungnya itu dari belakang. Wanita ini punya banyak, saudara, mungkin informasi tentang Yesus. Dia lihat banyak orang, Yesus itu idola banget, orang banyak yang mau sembuh. Dan wanita ini menyelinap dari belakang. Saudara, saya baca ya dari firman Allah yang hidup, berkata begini, ia telah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Karena itu ia menyelinap di antara orang banyak dan mendekati Yesus dari belakang, lalu menjamah jubahnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayat 26-nya firman Allah yang hidup tuh menjelaskan begini, sudah bertahun-tahun ia berobat kepada banyak tabib. Ia telah menjadi melarat karena terus-menerus membayar mereka. Tapi bukannya sembuh, malahan semakin parah. Ada satu yang saya tangkap di sini begini, saudara. Dia udah dengar banyak tentang Yesus, tapi hari itu berbeda. Yang dia dengar menggerakkan hatinya. Dia membulatkan tekadnya, mengarahkan diri kepada apa yang didengar. Dia menyelinap, dia hanya melakukan hal yang kelihatan kecil, tapi bayarannya besar. Yang dia yakini dari pengharapannya akan apa yang didengar, itu membuat dia mengabaikan banyak orang. Saya mau berkata begini, saudara, dalam doa kami, untuk pribadi pun. Saya bilang, Tuhan, doa puasa ini kan pribadi, sekalipun geraknya korporat. Makanya nggak ada, saya nggak pernah nanyain, kok nggak datang? Nggak, bukan marah, bukan, beneran. Muka saya kayak marah nggak kan ya? Marah nggak marah emang begini, susah di stylenya. Tapi kalau engkau mengasihi saya tahu kok nggak marah. Kenapa, saudara? Ini pilihan. Mau orang ngomong, saudara, hamba Tuhan ngomong, kita doa puasa, keputusanmu itu seperti wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Yesus nggak tahu loh siapa yang megang, betul nggak? Murid-murid nggak tahu karena wanita itu tidak melakukan sentuhan fisik, tapi ada gairah, ada sentuhan roh, manusia batiniahnya. Itu yang membuat, saudara, nggak bisa dideteksi oleh yang lahiriah ini. Saya nggak mau juga, saudara, orang bilang ini, aku kalau sakit lambung gimana? Ya karepmu dah, iman-imanmu. Ada yang gini, doain saya ya kak. Lu aja nggak doa kok, gue terus yang suruh doain, gimana? Haleluya. Kadang saudara mengikut Tuhan itu bicara loyalitas, bicara pertumbuhan. Pak Luhut bilang kan ya, jam 2, jam 3 perut kayak digergaji ya. Betul gak? Enggak saya jujur saya juga ngalamin itu kok, saudara. Masalahnya kan gini ya, ada orang yang merasa dia udah lebih berat puasanya dari orang. Iya gak? Padahal kau cuma di kantor. Ada yang di lapangan lebih kena matahari. Ada yang masalah cuma karena naik tangga 4 lantai. Dia gak tahu orang naik turun angkot di tengah terik. Bilang sama kanan kirinya, sekali-sekali tanyain yang lain. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ada pelayanan ke daerah Kerawang. Pagi-pagi kami berangkat. Hari itu baru pertama kali terjadi di keluarga kami pelayanan bertiga. Dan semuanya bagus, Tuhan atur indah. Pulang dari situ kami mampir ke Cibitung. Anda tahu di Cibitung rumah siapa? Kalau kau nggak ngerti juga, Tuhan biarlah puasa ini membuat jemaat lebih bertobat. Rumah Om Warno, kami pergi ke sana. Sedang bertukang Om Warno suami istri. Kak Kristina, tuh nggak ada orangnya, ada nggak orangnya?
Dia pakai itu topi pantainya yang putih, sudah agak-agak jadi gading karena banyak debu-debu. Saya datang, saya lihat dia, wah nyamut. Terus dia bilang, karena ini puasa, kita lagi puasa, jadi kami gak siapkan apa-apa. Dia ingat, padahal kami gak bilangin loh. Dan waktu itu saudara, kami lihat loh, hari Sabtu itu semua orang ngeluh, terik banget loh. Kami cuma di mobil, pulangnya di mobil tuh macet. Saya cuma kena matahari dari sampingannya, aduh panas banget. Tapi saudara, sorenya dia bilang gini, kami berbuka dulu Bu Gembala. Aduh Tuhan, saya itu dalam hati, itu penghiburan loh. Bener loh. Saya bilang ini, Tuhan, Engkau menghibur kami. Paling gak saya lihat gini, Fon, jangan cemen. Si ada yang dalam kesusahannya, dia mau ikutan loh. Katakan amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, wanita 12 tahun ini menerobos kondisi keramaian. Pribadi, katakan pribadi. Dia gak komplain sama murid-murid. Saya bayangkan 12 tahun itu pasti bau badannya. Anda yang wanita tahu kan kalau datang bulan, beda. 12 tahun tuh kurus kering udah pasti. Saya bayangkan untuk dia, kan firman Tuhan bilang kalau orang pendarahan tuh najis toh. Dia harus menyulap dirinya supaya paling enggak tidak langsung ditolak. Ada upaya dari diri wanita ini supaya dia tidak ditolak. Kalau dia udah ditolak, gagal saudara rencananya mendekati Yesus. Dia nerobos. Kenapa dia bisa nerobos? Karena goalnya buat dia adalah ujung jubah Yesus. Bukan muka Yesus. Ujung jubah Yesus membuat dia terseok-seok pun dia akan hampiri. Dia gak minta tolong orang. Dia gak bilang gini, tolong dong biar aku goal. Enggak. Ujung jubah Yesus itu jadi fokus pandangannya. Dan dia nyentuh dari belakang. Dan waktu dijamah saudara, saya tiba-tiba saudara ngerasa pasti ada kekaguman. Karena ujung jubah Yesus itu ada batu pualam di sana, biru keungu-unguan. Jawaban doa 12 tahun dengan dia menerobos Yesus. Apa jawaban doa yang sedang kau tunggu hari ini? Apakah engkau mau menerobos? Kemana engkau sedang melangkah hari ini? Ini juga buat saya loh saudara. Waktu kami doa, saya bilang gini, Tuhan, yang 12 tahun gak ada prosesnya berkurang sedikit demi sedikit pendarahannya. Betul? Firman Tuhan bilang ayat 28 tadi. Seketika itu juga sembuhlah pendarahannya. Saya mau tanya teman-teman, Anda mau gak ngalamin yang berat itu seketika juga? Seketika itu juga. Kalau firman Tuhan bilang seketika, itu beneran seketika. Dan saya mau bilang, mujizat masih ada. Masih ada. Salam kanan kiri mau bilang, masih bisa terjadi. Anda usaha tutup terus. Buka warung ini tutup, buka toko emas tutup, buka toko beras tutup. Kerja di kantor ditolak. Anda pikir nambah skill doang. Kadang-kadang engkau harus dengar apa yang sedang Tuhan arahkan kepadamu. Haleluya. Coba buka tentang mendengar ini saudara di kitab Bilangan. Bilangan 14 ayat 22 ini yang akan kita lihat. Arti mendengarkan. Kisah pemberontakan bangsa Israel. Diberi mujizat tapi kita bisa gak dengar loh saudara. Makanya firman Tuhan bilang gini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita akan penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Masih gak kita nantikan itu? Saya bilang, aku akan menuai besar-besaran. Karena goalnya aku lihat ujung jubah Yesus. Waktu orang desek-desek, aku akan terus maju.
Katakan amin. Coba Bilangan 14 ayat 22, saudara. Kita baca sama-sama 2 ya. Semua orang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku. mau lihat mujizat, bisa gak dengerin Tuhan? Saya bacain firman Allah yang hidup. Kadang-kadang saudara kita harus balik sama Tuhan dan bilang, Tuhan, sebenarnya aku mencari Engkau tuh untuk apa ya? Jangan-jangan buat yang sekolah karena nilaiku jelek. Jadi aku ini udah bodoh, Tuhan, aku perlu Engkau. Dan kita lupa, saudara. Mujizat dikasih. Minta roti dikasih Tuhan, minta daging dikasih Tuhan, tapi tetap gak mau dengar. Saya baca yang firman Allah yang hidup. Bilangan 14 ayat 22. Dan orang-orang ini yang telah melihat kemuliaanku dan mujizat-mujizat yang kulakukan di Mesir. Mujizatnya apa aja sih, saudara? Yang paling spektakuler kan kematian anak sulung. Anak sulung Mesir itu mati, semua hewannya mati. Yang Israel enggak loh. Karena ada tanda darah anak domba di pintunya. Waktu mereka nyebrang, laut dikeringkan. Bukankah itu spektakuler? Tapi Tuhan bilang, ini Tuhan, perkataan Tuhan bilang, mujizat dah kulakukan di Mesir dan di padang gurun, namun sudah 10 kali menolak aku. Terakhir dia bilang gini, mereka tidak mau mempercayakan diri kepadaku ataupun menaati aku. Hari ini saudara, coba cek dulu. Masihkah kita mendengar dia? Mendengarkan dia. Kemarin karya khotbah di doa kita doa puasa kita. Saudara, saya bilang, oh ini Bu Guru begini kalau khotbah. Kita ditanyain satu-satu kan. Jadi kayak ulangan. Untuk gak dikasih lembar untuk kita mengisi. Dan dikumpulkan. Dan nanti diisi rapot. Saudara, kita bisa jawab. Tapi apakah itu masih jadi goal kita juga? Saya baca, saudara, ini yang saya catat. Waktu itu wanita itu melakukan hal yang kecil. Yang kecil tapi menghasilkan yang besar. Tindakan yang kecil menghasilkan yang besar. Tindakan yang kelihatan sepele menghasilkan tindakan yang besar. Saya mau bersaksi sebagian kecil, tapi saya dapat besar. Anda harus tahu ya, firman Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang murah hati karena dia beroleh kemurahan. Itu ya dan amin. Ya dan amin. Saya udah lama gak bersaksi, jadi saya pengen godain saudara dengan kesaksian saya juga. Ulang tahun ke-50 saudara, tahun ini. Dari Januari saya udah aware di hati saya. Saya selalu bilang gini, Tuhan kalau aku ulang tahun, aku pengen kasih sesuatu buat Tuhan. Tapi aku juga gak munafik, aku minta kado juga lah Tuhan gitu. Saya tahu karena dia Bapak yang baik, dia gak anti dengan anak yang minta kado. Terus saya ingat bahwa di hari-hari ulang tahun itu hari-hari yang genting sebenarnya. Makanya kalau orang Jawa kejawen tuh puasa ya Om ya. Hari ulang tahun. Saya berpuasa. Terus saya bilang gini, waktu itu banyak yang sakit di gereja. Saya dengar berita yang sakit. Kali itu saya bilang, Tuhan kalau ada kain kabung, aku kan pakai kain kabung di hari dukaku. Aku cuma mau mengambil bagian yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Hari itu kami gak ngapa-ngapain. Sekretariat biasanya makan-makan, kita gak makan-makan hari itu ya. Ditunda sampai 10 hari. Lagi berkabung. Dan ada yang nawarin, ngajak makan, ditolak. Itu aneh loh. Tapi saya ingat, saya bilang gini, Tuhan, aku percaya ini golden age. Aku dapat hadiahnya dari Tuhan.
50 aku mau berbagi dan aku mau dapat dari Tuhan. Bukan yang selama ini gak dari Tuhan, tapi sesuatu yang di luar dugaan. Di hari ulang tahun justru saya mulai bekerja dan melakukan bukan di lingkaran yang biasanya saya ada. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan itu setia. Tuhan itu, saudara, gak pernah bohong. Dia itu konsekuen. Oh, dia berjanji dia akan tepati. Hari haknya gak ada apa-apa. Tapi saya mau bersaksi, saudara. Sepanjang saya ulang tahun, saya kaget. Ada orang-orang yang sederhana. Jauh gak pernah saya pikir orang itu bisa. Saya terkaget-kaget. Sesuai namanya golden age. Gold yang datang. Betul, saya nangis loh. Orang sederhana. Untuk hidupnya aja mungkin terbatas. Tapi dia datang satu hari. Dan mereka bilang gini, kami mau kasih ini. Dia gak ingat itu ulang tahun saya, enggak. Dia gak kasih dalam rangka ulang tahun, enggak. Tapi dia mau kasih itu karena sudah ditaruh Tuhan sekian lama dan dia mau kasih. Waktu saya terima, Roh Kudus ngomong, golden age. Saya buka. Gede, saudara. Betul. Saya terima, saudara. Saya datang ke satu rumah, seorang ibu. Dia bilang, selamat ulang tahun. Udah lanjut umurnya. Dia masukkan di jari saya. Selamat ulang tahun, Ibu. Saya gak lagi ngomporin saudara untuk berbuat kesendak. Tapi saya mau bilang, Tuhan tahu memberi kebahagiaan kepadamu. Betulan. Lewat, saudara. Saya pikir, oh ini udah cukup Tuhan. Udah cukup. Lagi kita pertemuan pemimpin kelompok di sekretariat. Lagi ngantuk saya. Ngantuk. Orang WA. Bisa gak tolong Kak gini. Orang udah lama kan. Saya jawab. Iya. Yang saya jawab itu. Yang di atas saya gak lihat ada Okto. Aku gak tahu Okto. Kalau orang yang punya M-Banking tahu Okto. Iya tuh saya gak tahu. Saya pikir gini. Selamat ulang tahun. Saya gak lihat lagi itunya. Pokoknya tugas aja saya kerjain. Terus dia bilang, Kak, ini ya sekedar, saya baca, weh, ini bikin mata gue tiba-tiba berbinar loh. Di tengah-tengah itu pertemuan pemimpin kelompok yang redup itu. Saya ingat ya, saya pamer dikit sama Kak Alona. Hari gini Lon, Kak gitu. Saya cuma mau bilang, enggak, bukan karena saya melayani, enggak. Tuhan tuh cuma mau kasih tahu gini ya saudara. Kadang-kadang kau suka mengukur gini, dari kerjaan kan. Kalau pendeta dari mana? Dari pelayanan kan. Tuhan tuh mau kasih lebih dari itu. Waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir dan Tuhan memberi waktu perkenanan, mereka cukup ketuk pintu rumah orang Mesir, mereka pulang bawa emas keluar dari Mesir itu. Makanya pertahankan belas kasihan. Pertahankan kemurahan hati. Katakan amin. Habis ini jangan deket-deket ya. Saudara, seringkali kita kehilangan tindakan-tindakan iman yang kecil untuk mengalami perkara yang besar. Anda tahu orang sakit gak selalu uang. Gak selalu uang, katakan gak selalu uang. Waktumu tuh kadang-kadang lebih mahal. Wanita ini menyenangkan hati Tuhan. Waktu yang dia dengar, dia melangkah. Saudara, Tuhan senang waktu hidupmu dan hidupku dipulihkan. Waktu ibu ini mengalami mujizat, Tuhan senang. Tuhan gak suka hidup kita sengsara, saudara. Tapi seringkali kita memilih. Bilangan tadi berkata mereka sudah berpuluh-puluh kali lihat mujizat di Mesir. Tapi mereka gak percaya.
Ada orang bilang gini, susah. Enggak susah. Tapi kalau orang bilang, tapi kan kakak masih banyak gak punya. Banyak yang gak kupunya. Tapi aku juga bisa banyak yang kupunya. Amin. Cerita dikit nih, nyinggung anak saya dikit lah, gak apa-apa lah ya. Saya ajak dia satu hari ke pelayanan. Bantulah mama main gitar. Tapi akhirnya dia nyerah. Kadang-kadang kau harus korbankan jam bimbelmu untuk pelayanan, nak. Beneran saudara. Jam bimbel gak mau dikorbanin. Giliran main lu bisa gitu. Dia melayani saudara. Waktu pulang kan saya ledekin. Bro, kulihat ada amplop tadi disedorkan. Apa sih mama, apa sih? Gitu. Biasa kan, mama kan hijau matanya kalau ngeliat yang gitu-gitu kan. Saya bilang, berapa? Apa sih? Biasa. Saya kalau udah apa sih, saya curiga banyak. Ya gak? Benar gak Kak Syira? Kalau yang banyak tuh agak dikit. Kalau yang dikit diablakin sih. Terus udah kami pulang, selesai. Besoknya kami tanya, bapaknya yang nanya, Dek, berapa Dek? Gitu. Dia sebut angkanya. Bapaknya, Dek, gede loh itu. Itu papa dulu khotbah itu aja udah acara Natal kali ini. Terus saya nyeletukin. Dia bilang, iya padahal permainanku ya cuman gitu. Sebenarnya kadang bukan karena permainanmu Dek, karena mak bapakmunya itu. Ya kan? Apalagi model makmu begini. Bisa didatengin orangnya, gitu doang lo ngasih anak gua. Dia takut juga mungkin. Saudara, hidup ini ikut Tuhan itu selalu manis. Dengar orang sakit besuklah. Saya dengar Ibu Francisca berangkat sedih loh. Berapa banyak kita dengar dia di ICU udah besukin. Segitu repotnya. Sebenarnya enggak. Hati kok. Kalau itu ibu kita tiap hari nungguin dong. Wanita ini saudara, menjadi pesan buat kita. Tuhan gak pernah batasi kok apa yang dia mau beri sama kita. Seringkali hati kita ini udah ketutup. Dapat mujizat kita ngerasa itu layak kita terima. Dapat berkat kita ngerasa itu pantas. Sampai akhirnya kita kehilangan saudara gairah untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Jangan besar-besarin tindakan yang kecil saudara. Karena ada harga yang besar yang harus kita bayar. Pak Robert sampaikan saudara tentang tembok Yeriko saudara. Yang mau dirobohin. Itu kan ceritanya coba kita lihat ya, Yosua pasal 6. Yosua pasal 6 itu cerita tentang tembok yang mau dirobohkan. Ada 7 imam dan 7 sangkakala dari tanduk domba jantan. Nanti saudara bacalah di rumah ya, Yosua pasal 6. Dari tanduk domba jantan. Ceritanya kan bangsa Israel dipimpin oleh Yosua mau mengelilingi tembok Yeriko. Ada prosesinya. Tapi saya mau arahkan kita untuk ada shofar, ada sangkakala yang ditiup. Shofar itu, sangkakala itu dari tanduk domba jantan yang tidak muda lagi. Shofar itu diambil dari domba jantan yang matang, yang dewasa. Dan kapan itu diambil? Bagaimana proses mengambil? Kalau shofar ini, nafir ini, sangkakala ini mau dipakai, saudara, mau diambil, domba jantan ini yang sudah matang ini harus disembelih. Kematian daging akan memulai proses pembentukan roh. Katakan amin. Hari ini apa yang 12 tahun, apa yang sekian tahun kau doakan?
Mungkin kita bilang kita udah coba deklarasi, kita udah cobakan A, B, C, D, E. Pertanyaannya satu, apakah engkau masih mempercayakan dirimu kepada Tuhan? Taat tuh sampai begini loh, aus. Enggak, karena aku udah janji sama Tuhan. Makanya suara sangkakala itu jadi kuat. Karena tabung itu, tanduknya itu bukan tanduk yang mudah. Saya mau berkata begini, ini puasa hari ke-10. Hampir setengah kita jalani. Apa yang kau dengar? Sudahkah kau melangkah ke sana? Apa yang kau dengar? Sudahkah kau melangkah ke sana? Kak Sari sampaikan tentang taat. Ada sesi yang berkata tentang jadi pintu surga untuk sesamamu. Sudahkah engkau lakukan? Satu hari ketika kita, saudara, pulang ke rumah Bapak, kita kan kaget loh lihat. Ternyata semuanya film tentang hidup kita diputar di sana. Coba lihat Markus lagi sebelum nanti kita akan berdoa. Wanita ini nyentuh ujung jubah Yesus, sama seperti jubah yang Yesus pakai waktu mau disalib. Dirobek. Wanita ini gak permisi. Apa sih yang dia pertunjukkan? Dia keluar dari agamawi. Kadang doa tuh gak selalu harus tutup tangan. Dalam doa puasamu engkau bisa berseru. Dalam doa puasamu engkau bisa melakukan lebih dari orang lain. Engkau mau datang ke pertemuan doa atau enggak, itu bagianmu sendiri. Karena tiba waktunya upah itu akan kita terima sendiri-sendiri. Atau engkau melakukannya, aku terbatas, aku enggak punya transport. Aku lakukan di kamar doaku. Tapi dalam hatimu mungkin Tuhan berkati aku supaya aku bisa berangkat. Engkau bisa buktikan Tuhan. Pada hari puasamu, Yesaya 58. Kalau kau melakukan banyak hal yang menggugah hati Tuhan, dia akan berkata, kalau kau mencari aku, dia akan berkata, ini aku. Wanita ini ngelakuin diam-diam. Tindakan iman tuh ya. Gak selalu, kadang-kadang perlu kita gede-gedein. Tapi kesaksian gak bisa dicegah. Amin. Waktu ngelakuin tindakan iman, kita kadang-kadang gak bisa loh ceritain sama orang. Tapi waktu gol, kesaksian itu gak bisa ditutupi, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saya punya obsesi di dalam Tuhan. Bulan ini, saudara, lagi saya kejar terus. Saya pernah ceritakan, saudara, ulang tahun gereja. Jangan cuma minta gedung. Tuhan tuh gak kita minta aja bisa ngasih kok. Betul gak sih? Bisa, orang firman Tuhan bilang lebih dari apa yang aku minta. Saya ingat gini, saudara. Bukan tuh kebanggaan, tapi saya pengen saudara punya motivasi. Saya lanjutin baca Alkitab saya kejar. Kadang malam gak tidur baca, bangun tidur selain rumah baca. Targetku selesai, jadi hadiah buat ulang tahun gerejaku. Kecil, tapi menghasilkan hal yang besar. Engkau tuh punya cinta pribadi sama Tuhan. Gak grosiran. Katakan amin. Cintamu itu di etalase. Gak di box yang di sale rame-rame. Anda tahu yang di sale biasanya ada benangnya ketarik. Gak barang yang diingini. Puasa ini lakukan lebih. Lakukan lebih. Melangkah ke arah yang kau dengar. Melangkah ke arah yang kau dengar. Lakukan lebih karena cinta kepada Tuhan. Saya lihat, saya hitung tanggal 20 hari ini. 11 hari lagi, aku harus finishin. Jalan, naik mobil, saya baca.
Kak, kakak gak ngerti. Banyak yang gak aku ngerti, aku baca kok. Aku janjinya bukan untuk ngerti firman, baca firman. Kok kita kadang-kadang berlebihan. Aku maunya bacanya pelan-pelan ngerti. Wong sampai udah tua gini juga gak ngerti semua kok. Betul gak sih? Kadang kan kita suka gombal ya. Colek kanan kiri, jangan gombal sama Tuhan. Aku baca tapi kalau gak ngerti kan percuma ya. Ada yang harus engkau baca, firman Tuhan bilang gini, berulang-ulang kali baru ngerti. Saya ingat nih tanggal 20, 11 hari lagi. Baca, tandain, baca. Saya lihat 89%, yes 11% lagi. Yang berasa tuh waktu 25% lama banget. Baca lagi, baca Yehezkiel. Ya ampun gini banget ini ceritanya. Baca lagi. Sampai saya mau bilang gini, Tuhan, aku akan kasih ini gift buat engkau. Ucapan syukur gerejaku disertai engkau sampai hari ini. Kau mau kasih apa? Ngasih uang. Disuruh kolekan aja menjerit. Kau mau kasih apa? Nyawamu? Enggak lah, masih ada keluarga kita yang mau nyawa kita. Kau bisa kasih yang namanya CINTA. Apa itu? CINTA. Melangkah ke arah yang kau dengar. Yang terakhir, buka Mazmur. Mazmur 81. Makanya wanita ini saudara, kedalaman rasanya begitu kuat. Dia hampir itu dengan iman, dengan keyakinan. Waktu dia pegang, sembuh. Kalau kau baca perikopnya, Yesus seketika itu juga bilang begini, siapa yang menyentuh coba? Saya yakin bukan cuma wanita ini yang menyentuh Yesus, tapi sentuhannya beda. Bilang kanan kiri, sentuhan kita bisa beda satu dengan yang lain. Sentuh dengan sentuhan yang beda, hasilnya beda. Mungkin ada yang sakit gak sembuh lo deket Yesus. Tapi wanita ini nyentuh dan seketika. Saya percaya tahun ini, bulan ini engkau akan lihat yang miracle bisa terjadi. Jangan antipati, saudara. Dia bilang ngapain sih ngomongin mujizat terus. Hey, makin kau ngalami banyak mujizat, kau makin bisa bawa orang banyak masuk surga. Kenapa kita anti? Kok harus bawa banyak orang yang di luar pintu gereja? Jangan anti mujizat, saudara. Matamu gak lihat orang miskin berhamparan di luar sana. Dia butuh apa? Butuh kekuatan yang lahiriah ini. Kadang-kadang kita khotbah, habis itu dia bilang lapar om, gue juga gak punya duit. Ya ngomong lu. Betul gak sih? Saya dengerin Pak Petrus Agung ya, rekamannya. Dia bilang gini, kita kumpulin orang. Dia bikin acara makan bersama beliau waktu itu. Ratusan orang hamba Tuhan daftar. Cuman makan bersama. Dia cuman bilang begini, gunakan kekuatan untuk membagi kasih Tuhan. Dia bilang, ke pinggir jalan, kasih makan orang-orang sana yang kekurangan. Kau sedang kasih tahu Tuhan ada di muka bumi ini. Melangkah ke arah yang apa yang kau dengar. Haleluya. Saya terlalu yakin saudara, kami pun perlu mujizat dan mengingini mujizat. Kenapa? Masih banyak keluarga kami yang perlu diselamatkan. Banyak kita ya saudara, melihat orang kekurangan cuma ya udah kita doain. Kenapa? Enggak punya. Saya bilang Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Kami harus mulai dari rumah kami sendiri. Saya dengerin Bapak ini gila bener. Bikin acara 12.000 ngasih makan. Saya dengerin orangnya udah pulang ke sorga. Tapi kesaksiannya masih jadi berkat loh. Wow.
yang kau dengar hari ini. Biar kau melangkah ke situ. Ingin nih mujizat. Ingin nih yang cepat dari Tuhan. Gak apa-apa. Kadang kita nih gini, gak apa-apa Tuhan. Kalau kau lihat aku belum siap, lu aja yang. Gak apa-apa Tuhan. Takut aku sombong. Emang lu sombong? Kita tuh gak apa adanya, gak jujur. Saya catat saudara, satu hari saya tulis gini. Jujurlah dalam melayani Tuhan. Jujur. Saya suka bilang ya Tuhan, cepatlah berkati aku. Orang bilang nanti sombong. Kan urusan gua sama Tuhan itu. Wong miskin aja bisa sombong kok. Gak usah kaya. Amin. Anda nangkep sesuatu. Wanita ini 12 tahun dihina. Melarat, habis, bodoh, dijauhi, bau, kotor, kurus. Gak bisa cerita tentang Tuhan. Tapi sejak dia ngalami kesembuhan, kemana-mana bau amisnya yang dulu itu selalu mengingatkan orang tentang keajaiban Tuhan yang sekarang. Masihkah engkau mengingini mujizat? Saya sangat mengingini. Saya bilang anak saya, Mah kalau gak dapet gimana nih kuliah? Kuliah lah. Mama ada duitnya? Ada lah. Mau dilihat? Ya gak ada sekarang. Sekarang gak ada. Tapi saya bilang, saya percaya kok. Ada. Gak pernah akan minta-minta. Tapi kan tuh gak bisa cuma ngomong. Hidupin. Saya selalu bilang gini, tabur nak. Tabur nak. Yang kau tabur kau akan tuai. Saya nggak bilang gini, Tuhan kasih melebihi. Iya, Tuhan bisa kasih lebih dari yang ditabur. Tapi jangan pelit gitu doang lah. Betul nggak sih? Kan kita suka bilang gini, Tuhan itu kan bisa kasih lebih dari yang kita tabur. Tapi Tuhan itu pribadi yang konsekuen. Nggak mungkin lah yang nggak nabur diberkati lebih daripada yang nabur. Salam kanan kirinya bilang, dengerin tuh katanya nggak. Dan nabur itu nggak selalu uang. Katakan amin. Katakan amin. Kepedulianmu itu taburan loh. Benar gak sih? Waktu engkau peduli sama orang, satu hari kesusahanmu akan dipedulikan orang. Tuhan kirim malaikat. Katakan amin. Engkau peduli ngurusin skripsi orang. Mungkin gue bilang, skripsi aku gak diurusin orang. Mungkin kepeduliannya bukan yang itu yang dibalas Tuhan. Katakan amin. Makanya orang yang murah hati selalu akan dapat kemurahan. Bangkit berdiri, Mazmur 81, gak habis-habis ya saudara. Udah lama di mimbar ini gak banyak cerita tentang mujizat pertolongan Tuhan. Kau harus cerita Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan. Satu hari kau harus cerita Tuhan memberi lebih. Saya suka bilang gini, kau Tuhan, orang perlu kerja sebulan, aku 2 jam aja. Orang kerja sebulan, aku sejam aja. Orang sebulan aku turun tidur sama Tuhan. Bisa gak? Bisa. Tapi ada waktunya orang kerja itu tidur, engkau kerja. Engkau doa. Orang itu mungkin makan hasil pekerjaan, engkau nangis buat jiwa-jiwa. Semua itu ada 2 sisi mata uangnya. Satu hari, saya percaya saudara, waktu Tuhan memulihkan GPI Kemah Pujian, mulut kita penuh dengan tawa. Lidah kita akan bersorak-sorai. Dia mengganti tangis kita dengan sukacita. Orang akan bilang begini, sungguh ada Tuhan di sana. Tapi kau harus bangun anak tangganya. Melangkah ke apa yang kau dengar. Apa yang kau dengar, melangkah ke sana. Kita baca ayat 13-14. 2 ya. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Ayat 15:2 ya. Orang-orang yang membenci Tuhan jilat kepadanya,
Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Ayat 16 sama-sama dengan suara yang penuh. 2 ya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Haleluya. Hari ini dengarkan dan lakukan dari CINTA tadi. Lakukan. Mungkin pasanganmu gak lakukan. Lakukan, engkau akan menerima upahnya. Lakukan aja. Ketemu orang banyak ngomongnya daripada berbuatnya, biarin, dia akan terima banyak omongan juga. Betul. Kau akan lihat gini loh. Saya lihat tiba-tiba orang murah hati. Tiba-tiba teman saya bilangnya, "Mak, gue mau urus paspor lu udah habis belum nih? Mau gue gantiin." "Ah repot." "Nggak apa-apa, ntar lu tinggal datang foto." Saya nggak pernah minta. Siapa tahu kita bisa ke Turki ngunjungin adik gue. Kalau dibayarin, gampang itu. Orang kenapa ya murah hati? Orang bilang gini, "Kenapa ya ibu itu kok baik sama kamu?" Kamu nggak tahu. Mantranya gue bacain, gue doain. Makanya kalau engkau punya atasan bentrok terus doain. Haleluya, tutup Alkitabmu.